Ya, bersama Ketua MUI Pemprov DKI Jakarta, Kiai Sarifuddin Abdul Ghani dan Umi, bersama Al Razafa Group, bersama Pak Supli Ari, Pak Amri, dan ya, ikut pagodanya menuju Genting, melihat suasana di atas. mana Bu? Jangan ini Bu. Mau ke pinggir. Iya, nih pagodanya ya satu ya. Makan malam penuh dengan kebersamaan dan kesederhanaan. Inilah ini video nih. 105 dan nih cap halal nih, cap halal. Nah, ini selama Indonesia halal. Ada dari kencing onta. Dijamin deh, ada hari. Made in Indonesia. Upil Raja Salman. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan Kiai Haji Dr. Andes Sarifuddin bin Abdul Ghani, Ketua Umum Majlis Ulama Indonesia Daerah Khusus Jakarta, betul lah. Selanjutnya yang saya muliakan Kiai Haji Dr. Andes Romdani Arafat, Komisi Pendidikan Majlis Ulama Indonesia Daerah Khusus Jakarta, dan seterusnya ahli-ahli rombongan yang kami muliakan, dan seterusnya sahabat saya Tuan Haji Muhammad Zaki bin Abdul Hamid, Ketua Sektor, kami panggil di sini Ketua Sektor, Sektor Operasi. Itunya yang lama, ilmunya saya nggak dapat apa-apa. Itu Pak Baharudin benar, Baharudin Mansur Di sini, di Sarawak sekarang. Dengan Pak Syamul Syahid. Iya. Sahabat baik saya. Banyak teman-teman saya dari Malaysia, cuma saya lupa. Kalau saya dari kuliah Al-Hafidh Syarifatul Rasul Islami ya. Mungkin banyak dari kuliah-kuliah lain, fakultas lain. Kunjungan kami ke sini saya pesan kepada Bapak
Dr. Min, Sekretaris Komisi Pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Azhar bin Haji Ahmad hafizahullah, Bapak Dr. Muhammad Zaki, Bapak Dr. Muhammad Fadil, dan para asatidzah, para profesor, para pejabat di Kementerian Pendidikan Agama yang sangat saya hormati, yang sangat saya muliakan, teman-teman rombongan dari Majelis Ulama Indonesia, khusus dari Pendidikan Kader Ulama Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Jadi di Komisi Pendidikan Majelis Ulama Indonesia itu ada sebuah kegiatan unggulan yang merekrut tenaga-tenaga ustadz-ustadz muda, guru-guru muda, kiai-kiai muda untuk kita bimbing, untuk kita didik dalam sebuah tingkatan yang bernama Pendidikan Kader Ulama. Kita didik di sana sekitar 20 sampai 25 orang. Dan setelah masa kuliah mereka selesai, maka mereka kita bimbing untuk bisa memperluas cakrawala pemikiran mereka dengan bersilaturahim, berziarah, muhibah ke lembaga-lembaga pendidikan, pondok-pondok pesantren, dan hal-hal yang berkaitan dengan kependidikan. Memang kebetulan untuk tahun ini kita mempunyai kesempatan rihlah ilmiah semacam ini, studi komparatif semacam ini ke luar negeri. Alhamdulillah, biasanya di sekitar dalam negeri saja, ke Lombok, ke Padang, gitu, ke kota-kota di Indonesia. Cuma baru sekarang alhamdulillah kita bisa ke luar negeri. Mereka kita didik biasanya selama 2 tahun dalam pendidikan kader ulama ini, setingkat master. Namun sekarang karena mereka di boarding school kan, diinapkan, dipesantrenkan, maka diperas waktunya hanya 6 bulan, cuma 6 bulan. Dari yang 2 tahun dipres menjadi 6 bulan. Setelah mereka lulus, maka diharapkan mereka bisa mengembangkan ilmu-ilmu mereka, bisa mengajar di tempat-tempat mereka, dan bisa membangun umat di sekitar mereka. Ini di level Majelis Ulama wilayah kota Jakarta ya, provinsi. Ada lagi 5 wilayah, di 5 wilayah Jakarta, Jakarta Pusat, ya, Jakarta Barat, Jakarta Timur, gitu ya, Jakarta Selatan, Jakarta Utara. Itu ada juga program unggulan kita yang bernama Pendidikan Dasar Ulama. Jadi mereka-mereka yang mempunyai kemampuan basic keagamaan, basic kitab, maka kita bimbing mereka juga dalam pendidikan dasar ulama selama 2 tahun sebagai cikal bakal untuk bisa kuliah di pendidikan kader ulama ini. Jadi 2 tahun di PDU, pendidikan dasar ulama, lalu 2 tahun, kalau sekarang ini 1 semester di boarding school di pendidikan kader ulama. Adapun jumlah mahasiswa yang kita terima setiap angkatan itu ya berkisar 20 sampai 30 mahasiswa. Memang peminatnya cukup banyak karena pendidikan ini free, buku juga kita siapkan, termasuk kita usahakan bagaimana mereka juga mendapatkan sekedar transport, uang saku dari gubernur untuk kita berikan bantuan kepada
adik-adik kita dan anak-anak kita. Dan alhamdulillah untuk pendidikan kader ulama ini adalah angkatan yang ke-14. Sudah 14 tahun, dan untuk yang besok ini angkatan ke-15. Kalau di level wilayah Jakarta Barat, Selatan, Utara, dan seterusnya itu sudah sampai ke level yang ke-8. Dari setiap 2 tahunnya, Ini semuanya adalah lembaga non formal yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk membantu bangsa dan negara kami melindungi akidah umat, memberikan bimbingan kepada umat, dan menciptakan masyarakat yang sadar akan pentingnya masalah keagamaan. Mereka, adik-adik kita ini baru lulus kemarin, setelah diresmikan kelulusannya kemarin oleh gubernur, dan alhamdulillah di antara mereka juga sudah banyak yang memang mengajar di sekolah-sekolah dan di madrasah-madrasah. Meskipun ada juga, saya yakin, yang masih kuliah di level master, level S2 di wilayah Jakarta. Demikian sekedar informasi. Tentunya kami ingin mendapatkan masukan apakah di Malaysia ini ada juga semacam lembaga-lembaga khusus yang ingin mencetakkan kader ulama, lalu langkah-langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia untuk melindungi akidah umat dari hal-hal yang tidak baik. Dan berkaitan dengan kunjungan kami, sebetulnya ada 3 kalau tidak salah yang kita tuju. Yang pertama itu ke Jakim, ke Jakim. Cuma last minute kemarin juga di Jakim minta sama schedule yang sama, yaitu pada jam ini. Jam ini juga di Jakim minta dirubah tadinya jam 10 pagi, lalu dirubah ke jam sekarang ya. Kemudian ke pesantren apa, Bu? Sekolah ya? Pondok, sekolah juga ke pondok pesantren. Yang sekitar sini juga, Putrajaya juga, pondok apa, Darul Quran kalau nggak salah. Darul Quran. Iya. Darul Quran. Iya. Tapi karena waktunya bentrok sama Jakim, jadi kita harus pilih. Kita jadi harus pilih gitu. Jadi yang mana gitu. Jadi pilihan. Jadi tadi sudah di schedule nanti jam 10 ini, jam ini. Nah, akhirnya kok waktunya sama akhirnya. Yang penting kita bersilaturahim kemana dia yang dapat ilmu. Lalu anak-anak kita juga ingin mengetahui, menambah wawasan mereka gitu ya. Dan kehadiran mereka ini di sini ada manfaatnya, bukan cuma sekedar mendapatkan pengayaan dalam bidang rihlah, tapi ada ilmiah, studi komparatif. Demikian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan mohon maaf apabila kedatangan kami mengganggu kesibukan para bapak-bapak di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak sekalian. Kami sebenarnya merasa termulia atas kehadiran Bapak-bapak Ibu sekalian. Kalau Arab itu disebut syarrafna bihudurikum. Mudah-mudahan pertemuan ini akan mendatangkan manfaat bagi kita semua. Jadi selanjutnya saya ingin mengambil sedikit masa Bapak-bapak Ibu sekalian untuk memberi penjelasan berkaitan dengan walaupun saya sebenarnya kurang pasti hajatnya itu di mana kan, yang bagaimana, jadi saya hanya akan hidangkan. Ya, memang beda sama pendidikan di Indonesia. Indonesia itu kalau agama, Kementerian Agama,
kalau umum ya Kementerian Pendidikan. Kalau sini gabung semua, luar biasa kerjanya. Jadi makanya tadi katanya kaki tangannya banyak 500.000 ya staf seperti itu. Nah, ada satu pertanyaan kita. Ini kan mereka mahasiswa pendidikan Kadar Ulama Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Bisakah Departemen Kementerian Pendidikan di Malaysia ini memberikan rekomendasi ataupun jenis itu untuk beasiswa mereka untuk melanjutkan studi di Malaysia umpama? Ya kalau syukur ada ya alhamdulillah, adanya mereka ini jenjang pendidikannya mungkin mau S3 atau S2 di Malaysia, mungkin ada catatan ataupun rekomendasi dari Kementerian Pendidikan di sini untuk beasiswa untuk studi di Malaysia. Mungkin saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Untuk pengajian di peringkat tertiary, pengajian tingkat tinggi ini di Malaysia ini dikendalikan melalui Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi kita ada dua lah. Yang ada sekarang ni yang di sini Kementerian Pendidikan Malaysia. Satu lagi ialah KPT, Kementerian Pendidikan Tinggi. Itu pengajian pendidikan sekarang. Daripada diploma ke atas lah, diploma ke atas. Kalau yang di sekolah ni Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi persoalan yang Bapak bangkitkan itu saya nampak ada dua perkara lah. Satu dari segi kemungkinan untuk lanjutkan di pusat-pusat pengajian tinggi di negara ini di Malaysia. Saya kira yang itu harus sebenarnya kemungkinan itu ada, dan tapi harus merujuk kepada apa yang ada di ruang dia punya matching program itu daripada kurikulum yang ada di Indonesia atau di mana saja dengan apa yang ada di Malaysia lah. Sebenarnya saya yakin waktu sangat banyak sebab saya sering kali jumpa pelajar-pelajar daripada Indonesia yang ambil degree S1, S2 dan S3 di Malaysia, sama ada dalam bidang pengajian Islam atau bidang-bidang yang lain. PNS tadi ada urus Hafiz dan Sen. Ada satu pertanyaan Pak tentang tadi kata Bapak katakan ada 40 etnis di Malaysia. Pertanyaan saya sederhana, bagaimana pendidikan multikultural di Malaysia? Itu saja. Terima kasih. Secara khusus atas nama pendidikan multikultural itu memang tidak ada. Tapi kita masukkan di dalam subjek civic kenegaraan, civic dan kenegaraan. Itu mengambil kira pelbagai latar belakang etnik, dari segi bahasa, budaya, pemakanan, pakaian, pergaulan. Di situ memang sudah dimasukkan dalam etnik-etnik yang utama, yang major. Dengan kesedaran juga bahawa adanya etnik-etnik yang kecil yang ada wujud di Malaysia. Jadi adalah tanggung jawab kedua negara ini. Perjalanan makan siang, perjalanan hari terakhir makan siang di Masjid Putrajaya, Kuala Lumpur.